Saya Pendeta HKBP Resort Parulian Litong Nihuta, menyapa Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian dimanapun saat ini berada. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Berfirmanlah ya Tuhan di tengah-tengah kami. Kami siap mendengarkan-Mu. Amin. Firman Tuhan yang menjadi sumber kekuatan dan sukacita bagi kita dalam melaksanakan aktivitas kita satu hari ini, Sabtu 13 Mei 2023, tertulis dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 27. Demikian firman Tuhan. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Yang lemah dijadikan kuat. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, Hendrik Pestalozzi pada masa kecilnya dikenal dengan nama Henki Sibodoh. Ia anak yatim piatu semenjak berumur 6 tahun. Sebutan Sibodoh ditujukan pada dirinya karena kemampuannya yang sangat terbatas, bahwa dia hidup di bawah rata-rata, berkali-kali ia tinggal kelas. Terdorong untuk memperbaiki diri, Pestalozzi berusaha lebih tekun dan tidak mudah putus asa. Ia akhirnya menjadi orang hebat. Semasa hidupnya, Pestalozzi dikenal sebagai bapak pendidikan modern yang memiliki konsep memberi perhatian secara pribadi kepada anak didiknya. Dengan konsep ini, proses belajar mengajar memungkinkan setiap anak berkembang secara optimal. Prestasi lain yang berhasil dicapai oleh Hendrik Pestalozzi adalah membangun 5 panti asuhan dan menjadi rektor di sebuah perguruan tinggi di Perancis. Saat ia meninggal, banyak ungkapan yang menunjukkan betapa besar jasanya bagi sesamanya melalui dunia pendidikan yang ditekuninya. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, melalui nats renungan ini Rasul Paulus menyatakan bahwa Tuhan Allah kita justru memilih orang yang bodoh bagi dunia untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Yesus Kristus Tuhan kita justru memilih orang-orang yang tampak lemah dan tidak berdaya untuk membuat malu orang-orang yang kuat secara duniawi. Allah memilih orang bodoh, orang hina dan tidak berarti untuk menghadapi orang-orang yang tegar tengkuk, sombong, angkuh, keras kepala dan keras hati. Demikianlah kehendak dan hikmat Tuhan Yesus memilih dan menetapkan Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya untuk memberitakan firman-Nya. Mereka semua adalah nelayan miskin, tidak terpelajar, tidak terdidik dan tidak terpandang. Namun mereka dan para murid-murid Yesus lainnya dipilih dan dipanggil untuk mengabarkan dan mengajarkan firman-Nya yang membawa sukacita dan damai sejahtera bagi semua orang yang percaya kepadanya. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, dunia mungkin berkata kita tidak bisa, kita tidak mampu, kita dipandang sebelah mata, kita disepelekan, dan bagi dunia sesuatu hal itu mustahil bagi kita. Namun semua itu akan dibalikkan Tuhan ketika kuasa-Nya dinyatakan atas kita. Ada rencana di balik setiap apa yang Tuhan lakukan atau Tuhan kerjakan. Di hadapan Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi orang yang mau berusaha dengan sungguh-sungguh, selalu ada kesempatan untuk menjadi orang hebat. Tetaplah berusaha dan tekun seperti Hendrik Pestalozzi yang pada akhirnya menjadi orang yang hebat dan orang yang dikenang segala perbuatannya semasa hidupnya. Jangan menyerah dan putus asa dalam hidup ini. Tuhan pasti menolong kita dan menjadikan kita
menjadi berkat bagi orang lain. Yang lemah dijadikan kuat. Amin. Mari kita nyanyikan Bukende 814 ayat 3. Saya ajari au Tuhaku. Di bagasan ho Tuhaku, boy marlas ni roha au. Ho sambing haporusaku, ho mapalua hona. Pargogoy ma au Tuhaku, ay masay galedoa. Unang lomo ni rohaku, lomo ni rohamasaut. Marilah kita berdoa. Yalah Bapa kami di dalam surga, terpujilah Engkau ya Tuhan. Kasih anugerah dari Tuhan senantiasa menyertai kehidupan kami hari lepas hari. Ya Tuhan, bagi dunia ini kami adalah orang-orang yang lemah. Dan kami mengakuinya, kami memiliki keterbatasan. Karena itu Bapa dalam surga, jadikan kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu menjadi orang-orang yang kuat, menjadi orang-orang yang melakukan kebaikan dan kebenaran di dalam kehidupan kami. Apapun yang kami hadapi di tengah-tengah dunia ini, kami senantiasa kuat dan diteguhkan. Kami berdoa ya Tuhan, supaya orang yang sakit Tuhan berikan kesembuhan, yang berduka Tuhan berikan penghiburan. Di dalam satu hari ini, di akhir pekan ini, kami serahkan seluruh aktivitas kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kuatkan kami Tuhan, berikan sukacita yang dari surga bagi kami. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, terpujilah nama-Mu. Amin. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai-Mu hari ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, taatlah akan protokol kesehatan. Jagalah kesehatan jasmanimu, terlebih kesehatan rohanimu. Bersihkan hatimu, cintai dan kasihilah sesamamu. Tetaplah berdoa kepada Tuhan, sumber berkat dan anugerah di dalam kehidupanmu. Salam kasih dari Tuhan Yesus Kristus untuk saudaraku semua. Selamat berakhir pekan. Salam sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.